Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Unhas TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Iva Syarahman dapat kembali membersamai Anda mendengarkan perspektif baru, inspirasi baru Unhas Meet. Pemirsa, hari jadi Provinsi Sulawesi Selatan yang ke-355 akan diselenggarakan pada tanggal 19 Oktober 2024. Dan tentunya momen ini selalu menjadi perayaan yang meriah dan mengundang euforia dari seluruh masyarakat di Sulawesi Selatan. Namun tak hanya kemeriahannya saja, tentunya hari jadi ini punya makna dan arti yang mendalam bagi Provinsi Sulawesi Selatan sendiri, apalagi sudah menginjak angka 355. Nah, sebenarnya pasti pada penasaran gimana sih visi besar dari Provinsi Sulsel di tahun ke-355 ini, dan apa sih yang unik dari perayaan hari jadi tahun ini, apalagi bertepatan dengan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024. Nah, untuk membahas topik-topik menarik ini, di episode kali ini kita sudah kedatangan salah satu alumni dan keluarga besar dari Universitas Hasanuddin juga, yang saat ini sedang menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Ada Bapak Dr. Haji Jufri Rahman, MSI. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, segar sekali ya Pak kelihatannya nih. Jadi Pak, pemirsa di rumah, Pak Dr. Jufri ini merupakan juga masih menjabat sebagai staf ahli bidang pemerintahan dan otonomi daerah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan tentunya masih banyak lagi kiprah dan sepak terjang beliau dalam bidang pemerintahan yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu di episode kali ini. Dan beliau ini seperti saya sebutkan tadi sebagai keluarga besar dari Universitas Hasanuddin, pernah menempuh pendidikan S2 Administrasi Negara di Unhas di tahun 1998. Dan juga baru-baru menyelesaikan studi S3-nya di IPDN. Oke, sudah cukup mungkin dari profiling dari Pak Dr. Jufri ini. Kita langsung aja bincang-bincang nih Pak. Membahas tentang hari jadi Provinsi Sulawesi Selatan. Hari jadi Sulsel. Sulsel, hari jadi Sulsel. Iya. Oke, nah mungkin seperti saya sebutkan tadi bahwa tentunya bukan hanya kemeriahannya saja yang digarisbawahi, tapi ini punya makna dan arti yang mendalam. Bagaimana sih menurut pandangan Bapak sendiri? Sebelum saya menjawab itu, pertama-tama tentu saya mengucapkan dulu terima kasih kepada Unhas TV yang sudah mengundang saya, menggagas acara yang menurut saya ini sangat penting. Dan ini adalah wujud dari partisipasi Unhas untuk ikut serta memeriahkan perayaan Hari Jadi Sulawesi Selatan ke-355 tahun ini. Pertama-tama saya mengucapkan tentu selamat kepada seluruh rakyat Sulawesi Selatan atau diaspora Sulawesi Selatan dimanapun berada, karena tahun ini tentu saja kita bersyukur ternyata Sulawesi Selatan itu sudah memasuki usia 355 tahun. Dan ini usia yang cukup sepuh. Dan tentu saja kita berharap dalam rentang waktu usia yang demikian panjang, Sulawesi Selatan itu sudah makin berkembang, makin menuju kepada situasi yang kita inginkan bersama, kita harapkan, diharapkan oleh seluruh orang Sulawesi Selatan dimanapun berada. Nah, tahun ini saya menjawab dulu. Kenapa mesti menggunakan istilah hari jadi, bukan hari ulang tahun? Juga, ya. Karena bukan HUT. Karena kalau hari ulang tahun itu, momentum tanggal, bulan, dan tahunnya itu dari satu peristiwa yang sama. Sedangkan penetapan hari jadi Sulawesi Selatan itu sendiri, itu dimulai dalam sebuah seminar yang juga digagas oleh sebagian besar alumni Unhas waktu itu. Ya, di zaman Gubernur Sulawesi Selatan, Haji Zainal Basri Palaguna. Waktu itu saya adalah kepala bagian protokol dan saya tahu betul cerita ini. Disepakati tanggal 19 Oktober itu, karena tanggal 11 Oktober itu adalah ketika terjadi kesepakatan raja-raja di Sulawesi Selatan ini untuk berdiri di belakang Republik. Jadi di situ nasionalisme raja-raja Sulawesi Selatan ditunjukkan. Dan tahun 1999 itu disepakati sebagai tahun hari jadi Sulawesi Selatan itu, karena pada tahun 1969 itu ditandatanganinya perjanjian Bongaya, Bongasa Traktat itu dalam bahasa Belanda, antara kerajaan Goa dengan kerajaan Bone.
dan naskah aslinya itu ada di museum di Leiden di Belanda. Karena dengan ditandatanganinya perjanjian bunga itu dianggap bahwa selama ini perpecahan dalam tanda petik antara kerajaan Goa dan Bon itu berakhir. Di tahun itu. Iya, di tahun itu. Dan kita tahu betul bahwa itu adalah akibat dari politik divide et impera yang dilakukan oleh Belanda untuk memecah belah kekuatan-kekuatan kerajaan besar di Sulawesi Selatan, yang kita harus akui bahwa sebenarnya seluruh kerajaan besar di Sulawesi Selatan itu berasal dari rumpun yang sama. Karena itu kita mengenal istilah set dicepak pada istilah seperti satu puncak berasal dari 4 kaki yang sama setara. Nah, itu kerajaan yang besar seperti itu. Itu latar belakangnya kenapa kita menggunakan istilah hari jadi bukan hari ulang tahun. Yang kedua, hari jadi tahun ini mengambil tema Sulsel Rumah Kita untuk semua. Untuk menggambarkan inklusivitas bahwa Sulsel ini bukan hanya milik orang Bugis, Makassar, Bandar Toraja saja, atau orang-orang yang dalam darahnya mengalir darah itu. Tetapi kita menganggap bahwa Sulawesi Selatan itu adalah milik semua yang merasa peduli dan memiliki Sulawesi Selatan itu, menyimpan Sulawesi Selatan dalam hatinya, dalam posisi tertentu seperti itu. Jadi itu wujud inklusivitas. Dengan demikian kita berharap para diaspora yang ada di luar Sulawesi Selatan pun, atau orang-orang yang pernah bertugas di Sulawesi Selatan ini dari suku manapun, bisa tetap memiliki ikatan emosional, dan kalau pada suatu situasi tertentu mereka bisa memberikan dukungan untuk kemajuan Sulawesi Selatan ini. Seperti itu ya. Jadi memang kita tidak salah narasumber pada hari ini ya, tentunya Pak Dr. Jufri ini memang terlibat secara langsung dalam penjelasan itu tadi, dan itu tadi penjelasannya kenapa kita sebut hari jadi, bukan hari ulang tahun. Dan yang ditegaskan oleh Pak Dr. Jufri tadi bahwa yang disebut sebagai keluarga dari tema ini memang sederhana ya kedengarannya Pak, tapi punya filosofi yang begitu mendalam ya, bahwasanya keluarga besar Sulawesi Selatan ini bukan terbatas geografi saja, keturunan saja, tapi yang merasa punya hubungan emosional dengan Sulawesi Selatan. Satu info tambahan lagi, istilah Sulsel Rumah Kita untuk semua itu pertama kali digagas dan disampaikan oleh penjabat gubernur sekarang ini, Profesor Sudan Arif Fakrullah SHMH, dan bukan cuma dalam narasi, juga dalam simbol yang sering kita lihat kalau kita mengambil gambar foto bersama, Sulsel Rumah Kita untuk semua. Ini adalah representasi puncak rumah orang-orang Sulsel yang selalu ada simbol seperti ini. Ya. Itu juga menunjukkan ikatan yang erat. Kalau ini diikat di tengahnya, itu bisa menahan datangnya angin, badai, dan topan sekali. Seperti itu. Wah, filosofi. Jadi itu filosofinya seperti itu. Ya. Jadi situ tadi ya, meskipun sederhana punya makna yang begitu dalam. Nah, kembali lagi Pak ke hari jadi Sulsel ya. Kalau mungkin diibaratkan sebagai seorang manusia ya, usia 355 itu sudah begitu banyak perjalanan hidup yang sudah dilalui. Nah, untuk tahun ini sendiri, Sulsel punya visi besar apa sih di tahun 355 ini, Pak? Ya, tentu saja kita berharap Sulawesi Selatan ini bisa menjadi rumah besar kita sesuai dengan tema itu. Artinya Sulawesi Selatan ini kita harapkan pada suatu saat nanti, bukan nanti malah sesegera mungkin, bisa mewujudkan harapan dan obsesi besar yang ada di kepala, di hati orang-orang Sulawesi Selatan di mana berada. Tentu saja kita tidak bisa memuaskan semua orang, tetapi tentu kita akan berupaya mewujudkan atau usaha keras untuk mewujudkan yang menjadi standar minimal yang mereka inginkan. Tentu saja aspek kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat menjadi suatu keniscayaan yang harus kita tetapkan sebagai skala prioritas. Kemudian tentu saja faktor keamanan dan kenyamanan, karena uang itu adalah makhluk paling penakut. Tidak mungkin investasi uang masuk di sini kalau kita tidak aman. Karena itulah, maka dengan tema ini kita berharap, meskipun ada momentum pilkada saat ini, kita berharap dengan peringatan Hari Jadi Sulsel ini bisa menjadi semacam cooling down system untuk menurunkan tensi yang sudah mulai menghangat di
daerah-daerah yang tahun ini kebetulan melakukan pilkada serentak ya. Karena kita tahu betul bahwa kalau masyarakat disibukkan dengan hal-hal yang sifatnya fun seperti olahraga, seni atau lomba-lomba yang sifatnya mengundang euforia seperti yang dikatakan oleh Ais tadi, itu tentu perhatian mereka akan terbagi sehingga tidak fokus pada suasana kontestasi, apalagi di daerah-daerah yang pilkadanya itu calonnya head to head, 1 lawan 1. Itu rawan ya, rawan karena pemilihan masyarakat menjadi jelas. Kalau bukan kawan, Anda lawan. Seperti itu. Karena dalam pilkada itu yang namanya tidak memihak itu sesuatu yang hampir dikatakan mustahil. Dan itu sifatnya manusiawi karena kita nonton sepak bola saja, Inggris main di situ tidak ada, kalau kita ikut main 5 menit menonton pasti kita memihak. Saya yang baju merah atau saya yang mendukung yang celana hitam, seperti itu. Dan apalagi itu hal apalagi pilkada, apalagi kalau yang berkontestasi itu ada kaitannya keluarga dengan kita. Dan harus dipahami bahwa di Sulawesi Selatan seperti yang saya katakan tadi, pada kita berasal dari rumpun yang sama. Itu sampai di Sulsel tidak heran kalau tiba-tiba setelah saling melacak, ternyata ada keluarga. Ya, saya orang Goa, tapi kalau ke Goa itu aku ada keluarga, ada kalau saya dipangkep dan seterusnya. Dan itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa yang harus kita jaga. Ya, jangan karena momen pilkada yang cuma 1 hari lalu merusak ikatan kekeluargaan, merusak tatanan keharmonisan perkawanan, pertemanan, persahabatan, karena pilkada cuma sehari. Iya, yang lainnya berpicu. Persaudaranya berpicu. Ya, kadang-kadang saya katakan kepada adik-adik itu yang terlalu bersemangat, saya katakan, bos, dunia gini bos, dunia gini. Santai moko. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi menarik sekali ya pembahasannya karena memang perayaan Hari Jadi Sulsel ini bertepatan dengan tahun pilkada juga yang serentak di seluruh Indonesia dan tentunya punya tantangan-tantangan sendiri. Nah, mungkin pemirsa Unhas TV di rumah juga pada penasaran nih kira-kira yang beda dari tahun ini apa sih gitu. Nah, tapi jangan dulu dijawab Pak karena kita akan kembali setelah iklan-iklan berikut ini, tetap di Unhas Meet. Baik pemirsa, masih bersama Pak Dr. Jufri. Nah, tadi pembahasan kita menarik nih sebelum kita break bahwa momen yang spesial nih karena bertepatan dengan pilkada dan tentunya salah satu tujuan dari memeriahkan Hari Jadi ini adalah cooling down ya, meredakan yang sedang hangat gitu. Gimana sih Pak aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk itu? Iya, jadi sebagai rangkaian dari peringatan Hari Jadi Sulsel ke-355 tahun ini, panitia penyelenggara Hari Jadi itu sudah merancang kegiatan yang kita bagi 3 tahap. Yang pertama adalah yang terkait dengan pre-event, kemudian event day, dan sesudah pasca eventnya. Ini pre-event ini karena banyak kegiatan saya mesti melihat catatan itu ya. Itu kita lakukan kegiatan-kegiatan terkait dengan semacam bakti sosial kepada yang menyentuh langsung kepada masyarakat. Contohnya di bidang kesehatan kita lakukan deteksi dini gangguan penglihatan pada anak. Kemudian kita lakukan gerakan gemar makan telur. Kemudian untuk menggembirakan anak-anak supaya merasa menjadi bagian dari peringatan Hari Jadi ini, kita gunakan waktu untuk melakukan lomba mewarnai, lomba melukis di anak-anak seperti itu. Dengan harapan menginternalisasi bahwa kita punya Hari Jadi seperti itu. Biar membawanya sebagai kenangan manis sampai mereka dewasa nanti. Kemudian kita juga lakukan sunatan massal gratis, operasi katarak gratis,
operasi celah bibir sumbing dan langit ya dengan pemasangan KB IUD dan implan gratis. Kemudian ada satu hal yang luar biasa yang memecahkan rekor muri kemarin itu adalah gerak jalan santai yang dilakukan, yang tercatat peserta yang mendaftar itu ini secara online, sehingga tidak bisa dirancang atau gimana. Itu yang tercatat adalah 535.000 sekian peserta, dan itu memecahkan rekor muri. Jalan santai. Iya, jalan santai itu sudah diserahkan piagam rekor murinya kepada PJ Gubernur di Monumen Mandala ketika acara itu finish depan Monumen Mandala. Kemudian ada juga lomba karya tulis. Ini ya. Kemudian jambore pengawas sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan di Pulau Lanjukan kemarin. Kemudian ada pekan olahraga. Kemudian yang paling utama menurut saya adalah kita lakukan tablik akbar dan doa dan zikir untuk Sulawesi Selatan. Dan sebetulnya rangkaiannya kita mulai di minggu pertama bulan Oktober 2024. Kemudian itu free event. Kemudian di event day-nya itu merupakan puncak acara perayaan nanti itu kita lakukan mulai tanggal 16 sampai 19 Oktober 2024 ini di Anjungan Pantai Losari. Acaranya sore sampai malam. Dan terbuka untuk seluruh masyarakat. Karena memang ini hari jadi kita inginkan bisa dinikmati dan disemarakkan, dirayakan oleh seluruh masyarakat. Kemudian nanti tanggal 18 besok 19 besok kita akan awali besok pagi dengan ziarah ke Taman Makam Pahlawan. Itu mewujud penghormatan kita kepada para pendiri atau orang-orang yang telah berjasa sehingga Sulawesi Selatan tiba pada pencapaian seperti saat ini. Dan setelah itu jam pukul 9 besok di dalam rapat paripurna DPRD kita lakukan acara puncaknya di situ, di mana kita akan memberikan penghargaan kepada organisasi pemerintah daerah yang berprestasi dan ASN yang berprestasi. Kita berikan itu kepada ASN berprestasi dengan harapan itu akan memicu semangat dan motivasi bagi ASN lain untuk ikut berprestasi ya, dalam bidang masing-masing. Ya, dalam bidang masing-masing. Kemudian setelah itu ada kegiatan pasca event. Ini ya, itu bekerja sama dengan Dewan Pengurus Nasional Korpri. Kebetulan Ketua DPN Korpri itu juga adalah penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Profesor Sudan Arif Fakullah, sehingga kita membangun kolaborasi untuk sama-sama melaksanakan yang namanya Korpri Run. Ya. Kemudian ada kegiatan olahraga, donor darah, lanjutan festival bonsai. Karena kebetulan Prof. Zudan juga ketua penggemar bonsai di Indonesia, ya. Kemudian festival kopi dan gerakan pangan murah, dan itu dilakukan di seluruh kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Sehingga tahun ini memang gesah dan semarak peringatan hari jadi itu hampir merata dan dirasakan oleh seluruh masyarakat di seluruh kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Jadi intinya begini, peringatan hari jadi Sulsel tahun ini bukan sekedar mengulang cerita sejarah atau kita semacam romantisme masa lalu, tapi kita berharap bahwa dengan peringatan tahun ini bisa menggugah semangat kebersamaan kita untuk bersama-sama bahu-membahu saling menguatkan untuk memajukan Sulawesi Selatan di segala bidang. Sekaligus tentu saja menjaga keamanan Sulawesi Selatan, karena Sulawesi Selatan ini rumah besar kita, milik kita bersama. Karena itu kehadiran kita untuk sama-sama menjaga keharmonisan yang terjadi selama ini adalah suatu keniscayaan. Jadi memang untuk kegiatan-kegiatan itu mulai dari sebelum event day dan setelahnya itu sangat beragam ya, dan berbagai bidang kesehatan, kesenian, olahraga, dan tentunya seluruh masyarakat Sulawesi Selatan ini berhak untuk berkontribusi dalam kegiatan tersebut. Dan tujuannya itu untuk cooling down yang saya katakan, supaya perhatian masyarakat terbagi, jangan semata-mata sibuk dengan urusan pilkada. Seperti itu. Yang
ngomong-ngomong soal pilkada lagi nih Pak ya, tentunya punya tantangan tersendiri nih di skala pemerintah provinsi ya ketika menghadapi hari jadi juga bertepatan dengan pilkada serentak gitu, dan tentunya di Sulsel sendiri ada beberapa kabupaten dan kota ya skalanya besar. Tantangannya seperti apa saja sih Pak? Tantangan terbesar tentu bagaimana kita menjaga supaya suasana kondusif ini terjaga sampai hari H dan pasca pencoblosan di tanggal 27 November nanti. Dan itu bukan hal yang gampang, tetapi saya meyakini bahwa dengan kehadiran aparat pengamanan Sulawesi Selatan yang sudah berpengalaman menangani kontestasi politik dan event politik bahkan di level nasional, dan saya itu merasa bersyukur dan betul-betul bangga dengan aparat keamanan kita di Sulawesi Selatan, karena dalam setiap perhelatan politik di level lokal maupun nasional, Sulsel itu selalu ditempatkan sebagai zona merah yang berpotensi gesekan itu besar. Tapi alhamdulillah berkat doa kita semua, dan memang Sulawesi Selatan ini tanah bertuah, sehingga setiap penyelenggaraan kontestasi politik itu meskipun kita dimasukkan dalam zona merah, alhamdulillah sampai hari H dan pasca hari H kondisi selama ini tetap kondusif. Kalaupun ada reaksi kecil, itu adalah saya kira reaksi biasa dalam yang namanya kontestasi. Yang menang tentu ada euforia, yang kalah ada marah sedikit, ya seperti itu. Tetapi dengan berjalannya waktu, kadang-kadang itu berangsur terjadi rekonsiliasi tanpa difasilitasi. Tidak berlarut-larut. Tidak berlarut-larut, ya. Jadi memang orang Sulawesi Selatan itu tampaknya pemaaf. Mungkin filosofi yang rumpun tadi kita filosofi bahwa mereka berpikir kita kan bersumber dari hal yang dari rumpun yang sama, kira-kira begitu. Itu persoalan pertama. Selanjutnya. Yang kedua, di level pemerintah provinsi sendiri tentu kalau bicara pilkada kan ada pembiayaannya. Dan pembiayaannya itu selalu bukan selalu, memang menurut aturan dibebankan pada APBD penyelenggara, umpamanya untuk pemilihan gubernur tentu di APBD provinsi, pemilihan wali kota dan bupati tentu di APBD kabupaten dan kota yang melaksanakan, dan itu biasanya jumlahnya cukup besar karena kita harus membiayai penyelenggara yaitu KPU dan Bawaslu, termasuk untuk pengamanan, pengamanan polisi dan tentu saja TNI. Tapi apapun itu kita sudah menyiapkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah dalam bentuk hibah, dan insya Allah itu sudah tersedia meskipun dalam kondisi keuangan kita yang kalau meminjam istilah Ibu Sri Mulyani, kondisi fiskal kita di Sulsel tidak sedang baik-baik saja. Sedang tidak baik-baik tetapi karena itu mandatori undang-undang, ada aturan mengatur, tentu saja kita sudah siapkan dan antisipasi. Dan tentu saja kita berharap dengan kesiapan kita itu mudah-mudahan dengan pertolongan Allah nanti penyelenggaraan pilkada serentak 27 November nanti berlangsung lancar, aman. Dan sukses. Tanpa riak-riak berarti, tanpa gesekan yang berkepanjangan, dan kita semua kembali guyup sebagai suatu komunitas atau sebagai suatu entitas yang berasal dari rumpun yang sama. Jadi itu tadi ya, meskipun ada tantangan-tantangan, tentunya sudah ada solusi juga yang disiapkan untuk hal itu. Nah, sebagai closing statement ya Pak, kita mungkin boleh sampaikan kepada pemirsa Has TV yang ada di rumah, bagaimana kemudian seluruh masyarakat di Sulawesi Selatan ini tetap merasakan berkontribusi dalam memberikan euforia di hari jadi Sulsel ini, dan tentunya tanpa terpengaruh oleh gesekan-gesekan yang ada di masa kontestasi pilkada ini, Pak. Untuk seluruh saudara-saudaraku masyarakat Sulawesi Selatan yang memiliki kultur budaya yang sangat luhur, saling menghormati, si pakainga, si pakatau, si pakalebih, sirit apace, mari kita menyandarkan seluruh aktivitas kita kepada nilai luhur itu, sehingga kita bersama-sama menyemarakkan dan merayakan peringatan Hari Jadi Sulawesi Selatan tahun ini, sekaligus menyongsong penyelenggaraan pilkada serentak tanggal 27 November nanti dalam suasana aman dan damai. Dan saya berharap teman-teman yang menjadi penyelenggara bisa bertindak adil, bijak pada garis tak berpihak. Demikian juga seluruh aparat keamanan bisa menjaga kondisi yang sudah tercipta selama ini. Dan khusus kepada
ASN, dan kepala desa. Saya pesankan untuk senantiasa menjaga netralitas, karena ASN itu adalah salah satu pengikat kesatuan dan persatuan bangsa. Kepala desa demikian juga adalah tokoh masyarakat yang sangat berpengaruh. Karena itu, kepala desa juga harus bijak dan tidak berpihak kepada salah satu kontestan, sambil tetap menjaga kondusivitas di desa masing-masing. Kemudian ASN menjaga kondusivitas situasi di instansi masing-masing. Kemudian kita bersama-sama menghadapi Pilkada 27 November nanti dalam suasana cerah, bahagia, tanpa tekanan dan tidak terintimidasi. Saya kira itu closing statement saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberkahi Sulawesi Selatan dan seluruh rakyatnya diberikan kesejahteraan, kemudian kemakmuran, dan senantiasa hidup dalam kerukunan. Amin. Amin ya robbal alamin. Ya, itu tadi closing statement dari Pak Dr. Jufri. Sebelum kami tutup, kami berikan sedikit juga kesimpulan bahwasanya Hari Jadi Sulawesi Selatan ini merupakan hari perayaan bagi kita semua. Betul. Dan tentunya kita tidak perlu terpengaruh oleh keadaan kontestasi pilkada, dan semoga semuanya selalu berjalan dengan lancar sampai dengan setelah pemilihan berlangsung. Amin. Nah, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Dr. Jufri atas bincang-bincang yang luar biasa pada hari ini, dan terima kasih banyak juga kepada pemirsa Unhas TV yang selalu senantiasa setia menyaksikan Unhas Meet dan program-program Unhas TV lainnya. Dan tentunya saya Fasya Rahman mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat hari jadi bagi Sulsel yang ke-355.